Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallin ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai pertemuan kita setelah PTS kemarin, mari kita buka dulu dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kemarin kalian melaksanakan bimbel selama 4 hari, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Arab di pertemuan setelah PTS. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang hal. Hal itu dalam istilah bahasa Indonesia atau dalam istilah secara bahasa dinamakan keadaan. Secara istilah atau pengertian, hal itu disebut ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'atal fa'il aw maf'ul bih 'inda wuqu'il fi'li fa huwa jawabun li su'al kaifa hadatsal fi'lu wa sahibuhu ma'rifah. Nah, yang dinamakan hal adalah isim nakirah mansub. Isim nakirah atau isim yang tidak pakai alif lam, bukan berupa nama, yang mansub berarti yang berharakat fathah. Yubayyinu hay'atal fa'il, yang menjelaskan keadaan pelaku. Bisa jadi dia menjelaskan keadaan pelaku. Au maf'ul bih, atau menjelaskan objek atau menjelaskan keadaan objek. Inda hukmil fi'li, ketika terjadi pekerjaan. Jadi hal ini adalah isim nakirah yang mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau pelaku, atau menjelaskan maf'ul bih ketika terjadinya pekerjaan. Berarti hal ini masuknya pada jumlah fi'liyah. Ingat struktur jumlah fi'liyah itu ada fi'il. Struktur jumlah fi'liyah itu ada fi'il plus fa'il atau pelaku, kemudian maf'ul bih. Nah, ini adalah struktur jumlah fi'liyah. Berarti ada kata kerja, ada pelaku, dan ada objek. Nah, jadi nanti hal itu bisa jadi letaknya di sini. Di sini menjelaskan keadaan pelaku, atau di belakang sini menjelaskan keadaan maf'ul bih. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Coba lihat contoh yang pendek saja. Contoh nomor 3. Sholatil maridatu jalisatan. Yang namanya hal itu adalah isim nakirah yang mansub. Coba lihat dari kata ini, sholatil maridu jalisatan. Yang mansub adalah jalisatan. Berarti yang menjadi halnya adalah jalisatan, dan dia juga isim nakirah. Seperti ini tadi dikatakan ismun nakiratul mansubun, isim nakirah yang tidak pakai alif lam dan berharakat mansub atau fathah. Nah, ini adalah hal. Sekarang kita lihat apakah dia menjelaskan pelaku atau menjelaskan maf'ul bih. Coba lihat kata sebelumnya. Sholla, ini ada kata kerja. Al-maridatu, maridatu ini berharakat dhammah atau marfu. Berarti ini adalah fa'il atau pelaku. Orang sakit sholat jalisatan, dalam keadaan duduk. Nah, jadi halnya menjelaskan keadaan pelaku. Ini contoh nomor 3. Kemudian coba lihat contoh nomor 7. Syariba Sa'idul ma'a baridan. Coba lihat halnya yang mana. Tentu kita harus mencari isim nakirah atau isim yang tidak pakai alif lam dan berharakat fathah. Maka jawabannya halnya adalah baridan. Al-ma'a juga mansub, tapi dia tidak nakirah karena ada alif lam. Jadi yang dinamakan hal dalam kalimat ini itu adalah baridan. Ini halnya. Sekarang kita lihat dia menjelaskan fa'il pelaku atau dia menjelaskan maf'ul bih atau objek. Kita lihat syariba fi'il, sa'idun berharakat dhammah, berarti dia fa'il pelaku. Al-ma'a berharakat mansub. Ingat maf'ul bih atau objek itu berharakat mansub kemarin. Nah, berarti baridan ini menjelaskan al-ma'a, menjelaskan keadaan objek atau maf'ul bih pada kalimat nomor 7 ini.
Itu penjelasan tentang hal. Dia bisa menjelaskan fa'il atau pelaku, bisa juga menjelaskan tentang maf'ul bih. Dan dia ingat kaidah hal isimnya nakirah berharakat fathah. Dia isimnya nakirah dan berharakat fathah. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal latihan. Syahadtu sayyarata musri'atan. Ini menjelaskan maf'ul bih karena sayyarata ini maf'ul bih. Syahada itu fa'il, tu itu kan ana, pelaku. Saya melihat as-sayyarata mobil musri'atan dalam keadaan cepat. Berarti halnya adalah musri'atan. Nah, lalu kalau contoh di sebelahnya ini syahadtu sayyaratal musri'ata, apakah ini menjadi hal? Jawabannya adalah tidak. Karena hal itu tadi harus isim nakirah atau tidak pakai alif lam yang berharakat fathah. Sementara dia di sini pakai alif lam. Posisinya di sini adalah sebagai sifat. Sebagai sifat. Ingat, sifat itu harus mengikuti yang disifati sebelumnya. Jika di sebelumnya pakai alif lam, maka dia juga pakai alif lam. Jika berharakat fathah, dia juga berharakat fathah. Jika perempuan, dia juga perempuan. Nah, sama. Ini berarti sifat. Kecuali dihilangkan alif lamnya, maka dia bisa posisinya sebagai hal, keadaan. Secara terjemahan ini adalah syahadtu sayyarata, saya melihat mobil yang cepat. Ini kan jadi sifat, mobil yang cepat. Kalau yang ini mobil dalam keadaan cepat. Nah, jadi di sini membedakan hal dan sifat nanti. Kalau di sini tidak pakai alif lam berarti dia adalah hal. Isim ma'rifah, isim nakirah, tidak pakai alif lam. Tapi kalau dia pakai alif lam mengikuti kalimat sebelumnya, maka dia dinamakan sifat. Itu penjelasan antara hal dan sifat. Nah, kita coba contoh latihan yang ini. Akaltu ta'amal harra. Pertanyaannya, al-harra ini apakah hal? Akaltu, saya makan. Ta'ama, makanan. Al-harra, dia bukan hal karena dia isimnya ma'rifah, pakai alif lam. Sementara hal tadi harus nakirah, tidak pakai alif lam. Dia di sini posisinya sebagai sifat. Lihat kalimat sebelumnya, pakai alif lam berharakat fathah. Dia juga mengikuti, maka dia adalah sifat dari ta'ama. Secara terjemahannya adalah saya makan makanan yang panas. Nah, kalau hendak merubahnya menjadi hal, maka hilangkan alif lamnya, seperti contoh di sampingnya ini. Akaltu ta'ama harra, saya makan makanan dalam keadaan panas. Dia tidak pakai alif lam lagi, berarti dia bukan sifat makanan, tapi keadaan makanan. Nah, itu penjelasan hal. Nanti kita akan coba latihan di bagian ini. Saya akan share nanti bagian latihan ini. Kita coba untuk menentukan apakah ini hal atau bukan. Jika hal, maka rubah menjadi sifat. Tapi jika sifat, maka rubah dia menjadi hal. Nanti silakan dianalisa di sini, dilihat, tentukan apakah ini hal atau sifat. Kemudian jika dia sifat, maka rubahlah dia menjadi hal. Itu penjelasan saat hari ini. Demikian, setelah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan kita akan melanjutkan diskusinya di grup WhatsApp nanti. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu memahamkan pian, karena saya terasa kalau pian memang belum paham, maka silahkan bertanya. Kalau tidak bertanya, maka nanti akan sulit pian mengerjakan tugas atau latihannya. Demikian dari Ustaz akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.